Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Elisa Naben, NIM 2103030094, Prodi Sosiologi kelas 1C. Di sini saya akan mereview buku tentang politik hukuman. Yang pertama, politik hukuman, studi perbandingan penjara dan budaya politik. Perkenalan. Penjara ada di mana-mana, namun ini tidak sama di tempat. Untuk semua universitas yang tampak, penjara terus menunjukkan perbedaan yang mencolok, terkadang mengejutkan, dalam cara kerjanya dari satu negara ke negara berikutnya. Apa yang diizinkan sebagai hal yang wajar dalam suatu sistem penjara, seperti kunjungan suami istri, interior modern, pengundangan liberal, atau pemisahan yang diperluas, masing-masing dilihat dari tempat lain sebagai penggunaan penjara yang aneh, sama sekali tidak dapat dijelaskan, bahkan ofensif. Perbedaan dalam praktik dan budaya penjara ini tidak hanya bersifat regional. Sistem penjara dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Pengaturan pemenjaraan saat ini di satu tempat mungkin memiliki sedikit kemiripan dengan bagaimana mereka diatur hanya beberapa dekade sebelumnya. Kenapa ini? Mengapa penjara berbeda dan berubah seperti itu? Buku ini berperangkat untuk mengalokasikan pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan studi komparatif, histori, dan sosiologis tentang pemenjaraan pria dewasa dan budaya politik di Irlandia dan Skotlandia dari tahun 1970 hingga 1990-an. Dalam mengeksplorasikan hal-hal ini, buku ini bertujuan untuk memulihkan dan membandingkan makna, gagasan, dan kepekaan yang memungkinkan budaya pidana khas Irlandia dan Skotlandia pada akhir abad ke-20. Yang kedua, budaya hukuman komparatif. Mengapa kita menghukum seperti yang kita lakukan, dan mengapa itu berbeda di antara negara-negara? Untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita memerlukan sarana untuk menempatkan perbedaan empiris, yang pertama dalam cara kita menghukum, dan yang kedua dalam kekuatan untuk mendukung praktik-praktik pidana tersebut. Namun, melakukan pendidikan komparatif semacam ini terhambat, mengingat bahwa sosiologi komparatif dan beasiswa hukuman masih dianggap pada tahap awal perkembangan. Terlepas pada keberadaan teks perbandingan kronik, keadaan yang agak berbeda sebagian disebabkan oleh kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan untuk memikirkan, meneliti, dan membandingkan hukuman yang masih ada. Sosiologi pemenjaraan. Perdebatan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapkan pada pembatasan teoritis mengenai bagaimana memahami pemenjaraan dan bagaimana dengan demikian mempelajari pengaturan yang dibentuk praktiknya. Dengan mengutamakan suatu yang tidak berbentuk seperti hukum pidana, studi banding cenderung mengabaikan perkembangan konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Saya sangat mengusulkan bahwa untuk memajukan proyek penologi komparatif, kita harus berkonsentrasi pada perkembangan deskripsi pemenjaraan yang koheren, konsisten, dan yang tepat. Yang berikut adalah rezim penjara. Jenis-jenis perbedaan lintas negara dalam penggunaan pemenjaraan yang mungkin memberikan bidang penelitian komparatif
yang kaya dihilangkan dan penghukuman yang sangat kontrak. Sosiologi pemenjaraan menunjukkan kepada kita bahwa penjara atau dengan demikian sistem penjara adalah tempat yang heterogen dan fungsional di mana orang dipenjara tetapi juga berpotensi dipaksa diberi intensif, dimeditasi dan didisiplinkan, tetapi juga berpotensi dipaksa diberi intensif, dimeditasi dan disiplinkan untuk mencapai tujuan sosial, moral, budaya, dan politik tertentu. Hukuman pastoral mengenai rasa sakit dari penjara. Latar belakang politik, sosial, dan budaya. Irlandia menjadi negara merdeka pada tahun 1922. Sejak awal sebagai bangsa, kehidupan budaya politik dan sosial Irlandia didominasi oleh Gereja Katolik. Saya sebuah blok kekuatan kolosal yang kepentingannya tercermin dalam legislatif, kebijakan, dan mekanisme kontrol sosial. Di Irlandia, pada paruh pertama abad ke-20, gereja dan pemerintah sering-sering mendukung sebuah hubungan yang dicerminkan oleh Inggris sebagai sejak pembentukan negara telah diberikan kekuatan pelayanan sosial kepada organisasi-organisasi keagamaan yang biasanya dalam prinsip subsidiaritas. Akibat gereja memegang otoritas yang cukup besar, melihat dirinya sebagai bertanggung jawab atas kesejahteraan moral bangsa. Yang berikutnya adalah perkembangan penjara. Sementara tahun 1960-an telah melihat tanda-tanda ide-ide baru merayap ke dalam kebijakan penjara Irlandia. Itu adalah tahun 1970-an yang menjadi periode dengan perkembangan paling luas dalam praktik permasyarakatan Irlandia hingga saat ini. Yang berikut adalah penjara biasa dan penjara subversif. Yang keempat, hukuman pastoral kala. Selama wawancara, seorang mantan pegawai negeri Seamus menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an, tahanan dan penjara berubah karena dunia luar berubah. Anda lihat penjara adalah mikrokosmos masyarakat. Pertanyaan yang cerdik ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pembuat kebijaksanaan penjara dalam pengolahan sehari-hari dan desain rezim penjara mengingatkan kita bahwa penjara selalu mencerminkan siapa narapidana yang dianggap serta konteks sosial yang lebih luas meskipun tidak ada yang tak terelakkan tentang seberapa luas sosial dan kesulitan politik bermain di dalam ranah pidana. Rezim pemenjaraan yang berubah di awal tahun 1980-an hingga awal 1990-an yang ditetapkan dalam bab ini menunjukkan bahwa kepanikan politik yang muncul tidak semata-mata tentang angka peningkatan kesejahteraan, melainkan peningkatan komitmen. Persepsi pemerintah yang dominan tentang tahanan dan pedagang tentang pola kesejahteraan begitu mendasar dalam memberikan ekspresi yang tepat untuk mode penahanan yang berbeda. Yang kelima adalah kekuatan untuk memenjarakan. Dua bab ini sebelumnya telah membuat sejumlah klaim berbeda yang menunjukkan bahwa rezim pemerintahan Irlandia adalah hasil dari budaya politik. Penjara di Irlandia pada umumnya bersifat moderat dan mempertahankan sifat manusiawi. Terlepas dari kesulitan yang luar biasa, pada tahun 1980-an, pembebasan tetap menjadi bentuk pemenjaraan yang disukai. Budaya permasyarakatan ini tertanam dalam konteks sosial, ide-ide politik dan
garis pertahanan budaya kehidupan Irlandia. Namun, jika itu masalahnya, maka perubahan mendasar dalam lanskap sosial yang mendasarinya dapat membawa teknik politik dan konflik budaya baru dan bahkan kepekaan hukuman yang paling diterima. Dengan mengkaji perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi selama tahun 1990-an, bab ini berpendapat bahwa transformasi sosial Irlandia pada akhirnya memperluas tanggung jawab pemerintahan atas kesejahteraan dan hukuman, dan secara radikal perubahan makna pemenjaraan Irlandia di Irlandia ditata ulang sebagai alat kontrol kesejahteraan. Yang keenam, masyarakat yang meremehkan disiplin dan pengecilan di penjara Skotlandia. Sudah menjadi hal biasa untuk memuji hukuman Skotlandia karena menghindari perkembangan hukuman yang berlebihan dan kejam. Dalam peninjauan kembali periode sejarah hukuman Skotlandia, di sini apa yang ditunjukkan dalam bab ini akan mengganggu kepercayaan yang lebih luas, dan kita akan melihat bahwa rezim pemenjaraan Skotlandia monoton, melelahkan, dan seringkali tidak manusiawi. Sebaliknya, pemenjaraan Skotlandia mengingatkan pada sejarah pidana yang lebih jauh dari konvensional. 7 adalah manajemen krisis. Jika kita ingin memahami mengapa budaya permasyarakatan berbeda atau menyatu di seluruh negara, maka kita harus memahami lintas transformasi permasyarakatan, membedakan gaya penalaran dan motivasi yang membentuk dan memanfaatkan kembali pemenjaraan. Kita tahu bahwa sekarang budaya politik Skotlandia, liberalisme, membuatnya rentan terhadap empati hukuman dan apatis, serta penggunaan kekuasaan pidana yang otoriter. Budaya politik menyediakan bahan dasar untuk mengambil keputusan, dan karena itu mereka harus beradaptasi dengan dunia seperti yang dilihat dan dipahami. Sekian hasil review saya, terima kasih.